Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan salat berjamaah. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat menjadi makmum atau syarat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan ialah diantaranya syarat-syarat adamu taqaddumin, tidak adanya mendahului fil makani, di dalam tempat, yakinan secara yakin, ala imamin, atas seorang imam, bi'aqibin, dengan tumit, wa in taqaddamat, sekalipun mendahului, asabi'uhu, apa jari-jarinya si makmum. Nah, ini syarat berjamaah atau syarat menjadi makmum. Si makmum tidak boleh mendahului di tempat secara yakin atas tumitnya imam. Jadi dihitungnya adalah tumit. Ketika si makmum punya jari yang panjang dan ketika sholat di belakang imam ternyata jarinya lebih dulu, itu tidak mengapa. Asal jangan tumitnya mendahului tumitnya imam. Amma fi syaki, adapun di dalam keraguan, fit taqaddumi, di dalam mendahului, fala yu'assir, maka tidak berpengaruh keraguan. Jadi yang di atas itu ya syaratnya dengan yakin, tetapi kalau dia ragu mendahului atau tidak terhadap imam, maka tidak berpengaruh apa-apa. Wala yaduru, dan tidak mengapa atau tidak bahaya, musawatuhu, apa sejajarnya makmum, sejajarnya makmum ya, kakinya sejajar. Nah, tumitnya sejajar, lakinnahu, tetapi menyamai itu, sejajarnya itu, makruhatun, ialah makruh. Nah, ketika kita sholat berdua, imam dan makmum itu sejajar, itu boleh tapi makruh. Wanu di badan disunahkan wukufu dzakarin, apa berdirinya laki-laki, walau sobian, sekalipun laki-lakinya itu anak kecil, lam yahdur, yang tidak hadir, gairuhu, siapa selain anak kecil, an yaminil imami, dari sisi kanannya imam. Jadi ini masih berbicara tentang sholat berdua, berjamaah tapi berdua. Ini disunahkan berdirinya laki-laki itu, berdirinya laki-laki di samping imam, di samping kanannya imam. Walaupun makmumnya itu anak kecil, yang memang selama tidak ada selain anak kecil, seperti itu. Jadi kalau imam, makmum laki-laki itu di sebelah kanan imam, walaupun anak kecil. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak di sebelah kanan, sunnah, maka disunahkan lahu baginya imam tahwiluhu, apa merubahnya, litibai, karena mengikuti Nabi SAW. Jadi seandainya ada anak kecil sholat bersama kita berdua, dia di sebelah kiri, dia datang kemudian dia bermakmum di sebelah kiri, maka kita pindahkan, itu disunahkan. Ya kalau dari awal ya kita atur dia adanya di sebelah kanan. Tapi kalau dia di tengah-tengah, tiba-tiba anak kecil ini adanya di sebelah kiri, maka sunnah kita pindahkan dia. Kemudian mutaakhiran. Nah, mutaakhiran hal dalam keadaan mengakhirkan atau ke belakang, anhu, dari imam, qalilan, sedikit. Bi anta ta'akhara, dengan akan membelakangi, asabi'uhu, apa jari-jarinya zakar atau jari-jarinya laki-laki, an'aki bi imamihi, dari tumitnya imam. Jadi berdirinya makmum dalam keadaan munduran sedikit dari imam. Jadi sedikit saja. Jangan sejajar. Kalau sejajar boleh tapi makruh, sedikit saja. Atau jangan terlalu ke belakang, sedikit saja. Nah, seperti jari-jarinya lebih belakang dari tumit imam. Bisa kita bayangkan. Wa kharaja, dan dikecualikan bidzakari, dengan laki-laki, al-unsa, siapa perempuan. Fataqifu, maka berdiri siapa perempuan, khalfahu, di belakang imam, ma'a mazidi ta'akhurin, beserta menambah ke belakang.
Jadi kalau laki-laki masih membicarakan sholat berdua. Kalau laki-laki di sebelah kanan imam. Kalau perempuan di belakang imam. Munduran sedikit. Lebih mundur sedikit. Kemudian, Fa'inja maka jika datang. Zakarun siapa laki-laki. Akharu yang lain. Siapa laki-laki. Ahroma maka bertakbiratul ihram siapa laki-laki yang lain. An yasarihi dari sisi kirinya imam, dari sisi kirinya ya, sisi kirinya laki-laki yang lain itu di sebelah kiri imam. Wa yata'akharu dan membelakangi siapa akhir, siapa yang lain itu qalilan sedikit. Jadi gini, ini sholat lagi berdua, imam dan makmum. Imamnya satu, makmumnya satu orang. Dia adanya sudah di sebelah kanan. Kemudian datang lagi satu orang, artinya kan sholatnya jadi bertiga. Nah, maka yang datang ini, ya, dia posisinya di sebelah kiri imam, sedikit munduran, sedikit munduran. Kemudian dia bertakbiratul ihram dan ke belakang sedikit dari posisi imam, ke belakang sedikit. Nah, kemudian summa ba'da ihramihi setelah takbiratul ihram si laki-laki yang baru datang ini ta'akhara maka mundur. Nah, maka mundur siapa mereka berdua sebelah kiri dan sebelah kanan anhu dari imam nadban dengan sunnah fikiyamin di dalam berdiri au rukuin atau di dalam ruku hatta sampai atau sehingga yasiro menjadi siapa mereka berdua sofan ialah satu sof waro'ahu di belakangnya imam. Nah, ketika dia takbiratul ihram yang baru makmum yang baru ini yang ada di sebelah kiri dia munduran sedikit, kemudian setelah ia takbiratul ihram, dia mundur bersama-sama sebelah kanan dan sebelah kiri dari imam, sunnah ya mundur bersama-sama di dalam berdirinya maupun rukunya sampai mereka berdua itu berada di dalam satu sop di belakang imam, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dibayangkan, dipahami. Wa wukuf rajulin dan bagi dua laki-laki. Nah, bagi dua laki-laki ja'a yang datang. Artinya sekarang laki-lakinya datang bersama-sama. Kalau tadi kan satu-satu sendiri-sendiri ya. Sekarang bersama-sama. Wa wuqufu rajulaini dan bagi dua laki-laki jaa yang datang siapa mereka dua laki-laki ma'an bersama-sama au rijalin atau datang beberapa laki-laki artinya lebih dari dua bisa 3 bisa 10 qasadu yang bermaksud siapa mereka al-iktida'a kepada menjadi makmum bimusolin dengan orang yang sholat artinya dengan imam. Nah, khalfahu di belakangnya imam sofan kepada satu sof. Nah, jadi disunahkan berdirinya dua laki-laki atau laki-lakinya banyak ya. Nah, disunahkan yang datang secara bersamaan atau banyak laki-lakinya yang memang ia bermaksud pada jadi makmum ya, bermaksud untuk jadi imam makmum di dalam imam yang sama, maka dia posisinya itu di belakang imam dalam satu baris. Nah, jadi imam si A jadi imam sendirian, kemudian datang 4 orang, maka langsung di belakangnya. Nah, seperti itu. Wanu di badan disunahkan wukufun apa berdiri fi sofin awal di sof yang pertama. Nah, wahwa adapun sof awal atau sof pertama ma ialah perkara yali yang dekat. Yang dekat apa ma al imama kepada imam. Nah, wa in takhallalahu wa in takhallala meskipun menyela-nyelah. Nah, meskipun menyela-nyelah mimbaron kepada mimbar saya ulang wa in takhallalahu meskipun menyela-nyelah padanya ma mimbarun apa mimbar au amudun atau tiang. Jadi disunahkan berdiri pada barisan pertama, yaitu barisan yang menyambung ke imam. Sekalipun di barisan pertama itu ada mimbar atau tiang. Jadi paling utama adalah di sop yang pertama. Walaupun di sop pertama itu ada tiang yang lagi berdiri atau ada mimbarnya, tetap disunahkan di sop pertama.
Summa kemudian barisan yalihi yang mendekati apa ma hu pada yalihi yang mendekati apa ma hi pada sop awal wahakada dan demikian seterusnya. Jadi maksudnya tatkala sop pertama sudah habis, paling utama di sop kedua. Sop kedua udah habis, udah penuh maksudnya, sop ketiga terus selanjutnya seperti itu. Kemudian wa afdalu kulli sofin adapun paling utamanya setiap sof yaminuhu ialah di sisi kanannya imam. Nah, jadi yang paling utama setiap barisan adalah sebelah kanan imam. Jadi sebelah kanan adalah posisi paling utama ya, sebelah kanan imam. Walau taruh dapat jika bertentangan dan jika bertentangan yaminul imami apa sisi kanannya imam wasoful awali dan sof yang pertama wasoful awalu dan sof yang pertama kudima maka didahulukan apa sof pertama lima di dalam keterangan ya jaharu yang jelas apa mak. Jadi kalau seandainya bertentangan antara berada di kanan imam dengan berada pada sop pertama, maka didahulukan adalah sop yang pertama. Memang karena sop yang pertama ini besar pahalanya. Kemudian wayaminuhu dan adapun sisi kanannya imam aula ia lebih utama minal qurbi dari dekat ilahi kepada imam yasarihi di sisi kirinya. Jadi sebelah kanan imam lebih utama daripada dekat pada imam tapi di sebelah kirinya. Jadi lebih diutamakan sebelah kanan imam. Sama-sama sebelah di dekat imam, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, maka yang lebih utama adalah di sebelah kanan imam. Kemudian wa idraku sof fil awali dan adapun mendapatinya sof yang pertama aula ialah lebih utama min idraki ruku'i ghairi rakaah dari mendapati ruku selain rakaat al-akhirati yang terakhir apa rakaat. Nah, jadi seseorang itu berusaha mendapatkan barisan pertama, berusaha mendapatkan sop pertama lebih utama daripada berusaha untuk mendapatkan ruku di selain rakaat terakhir. Ya, jadi berusaha mendapati sop pertama lebih utama daripada mendapati ruku di selain rakaat yang terakhir ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma hiya adapun hiya rakaat terakhir fa in fawattaha maka jika luput ha padanya rakaat terakhir qasdu sofi apa maksud sof al awali yang pertama. Fa idrakuha maka ialah adapun mendapatinya rakaat terakhir aula ialah lebih utama min sofil awali dari sof yang pertama. Jadi ketika misalkan di rakaat terakhir ya, ini sekarang masalahnya ia berada di imam ini berada di rakaat terakhir. Maka jika hilang ya, jika luput rakaat terakhir dengan si makmum ini bertujuan untuk ke sop yang pertama, maka mendapati rakaat terakhir adalah lebih utama daripada sop yang mendapati rakaat terakhir lebih utama daripada sop yang pertama. Ini ketika memang jamaahnya banyak. Jamaahnya banyak ketika kita mau menuju ke depan, itu kita ketinggalan ruku yang terakhir, maka lebih baik kita tidak ke depan, maka bertakbiratul ihram di mana tempat kita itu asal kita mendapatkan rakaat yang terakhir. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.